Praktik predatory lending atau rentenir sudah lama dikenal dan hidup di tengah masyarakat, khususnya lapisan menengah ke bawah. Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi dan ditunjang oleh relatif rendahnya literasi masyarakat, praktik ini semakin berkembang menjadi pinjaman online atau pinjol ilegal. Jumlah pinjol ilegal jauh lebih banyak daripada yang resmi terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Per tahun 2023, terdapat 101 perusahaan pinjol yang terdaftar dan diawasi oleh OJK dengan total penyaluran sejak tahun 2016 sebesar 677 triliun rupiah yang mencakup 119,8 juta individu dan 1,08 juta pemberi pinjaman. Sementara itu, jumlah pinjol ilegal tidak diketahui dengan pasti, diperkirakan mencapai ribuan. Apa perbedaan pinjaman online legal dan pinjaman online ilegal? Pinjaman online ilegal dan legal memiliki perbedaan yang signifikan. Pinjaman online ilegal tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, sementara pinjaman online legal terdaftar dan atau berizin di OJK. Bunga yang dikenakan oleh pinjaman online ilegal bisa mencapai 1 hingga 4% per harinya, sedangkan pinjaman online legal menetapkan bunga maksimal 0,8% per hari. Penagihan pada pinjaman online ilegal dapat dilakukan sebelum jatuh tempo, sedangkan pinjaman online legal hanya melakukan penagihan pada saat jatuh tempo. Apa yang menjadi permasalahan utama pinjaman online? Suku bunga yang ditetapkan oleh pinjol ilegal sangat tinggi. Menurut Satgas Waspada Investasi, fee pinjol ilegal dapat mencapai 40% upfront fee. Dengan upfront fee sebesar itu, jika masyarakat meminjam 1 juta rupiah, maka mereka hanya akan menerima dana sebesar 600 ribu rupiah, tetapi memiliki kewajiban untuk mengembalikan 1 juta rupiah plus bunganya, dengan tingkat bunga pinjol ilegal yang berkisar 1 hingga 4% per harinya. Diperkirakan, hanya 22% pinjol ilegal yang menggunakan server yang berlokasi di Indonesia. Sisanya menggunakan server di luar negeri atau tidak diketahui lokasinya sehingga sulit untuk dilakukan penindakan. Keberadaan pinjol ilegal tidak berkontribusi dalam penerimaan negara karena tidak membayar pajak, serta ada dugaan pencucian uang melalui aktivitas pinjol ilegal, di mana dana-dana yang terindikasi sebagai tindak pidana pencucian uang dibersihkan melalui aktivitas pinjol ilegal. Aktivitas pinjol ilegal akan berpotensi merusak kepercayaan masyarakat kepada pinjol yang resmi terdaftar. Sudah banyak pinjol ilegal yang ditutup. Sejak tahun 2017 sampai dengan Maret 2024, Satgas Waspada Investasi sudah menutup dan memblokir 7.576 pinjaman online ilegal, 1.235 investasi ilegal, dan 251 gadai ilegal. Banyak juga yang sudah diproses oleh hukum. Tidak menutup kemungkinan dilakukan penegakan hukum untuk para pelaku pinjol ilegal. Selain penindakan, Satgas juga aktif dalam melakukan pencegahan. Pencegahan dilakukan dalam bentuk sosialisasi pinjol ilegal, investasi ilegal, dan gadai ilegal, sekaligus melakukan sweeping aplikasi pinjol ilegal di Google Play Store ataupun Apple Store, serta menelusuri serta menindak pesan SMS blast atau WhatsApp blast ilegal. Satgas juga menyediakan call center untuk menampung pengaduan masyarakat dan menindaklanjutinya. Pemerintah dan OJK juga menggencarkan kampanye pemahaman resiko pinjol ilegal. Kampanye dilakukan melalui media-media yang biasa digunakan pinjol ilegal, misalnya pesan WhatsApp blast. Selain menjelaskan resiko berhubungan dengan pinjol ilegal, kampanye juga dilakukan untuk memperkenalkan pinjol terdaftar, serta beragam alternatif pinjaman yang mungkin belum tersosialisasikan, seperti pinjaman UMI untuk mereka yang non-bankable, super mikro, dan sebagainya. Waspada terhadap pinjaman online ilegal sangat penting untuk melindungi diri dari berbagai resiko finansial dan keamanan. Jangan pernah ragu untuk mencari informasi lebih lanjut dan memverifikasi legalitas lembaga pemberi pinjaman sebelum melakukan transaksi. Mari bersama-sama meningkatkan literasi keuangan dan membantu menyebarkan informasi ini kepada orang-orang di sekitar kita.